Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, yes. Apakah anak-anak semua sudah siap belajar pada pagi hari ini? Siapa? Baiklah, anak-anak semuanya, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, bagi anak-anak bapak yang masih ada sampahnya mungkin di bawah meja, untuk segera membuang ke tempat sampah. Kepada ketua kelas, tolong pergi ke sana. Siapa? Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memeriksa kebersihan, kerapian kita pada pagi hari ini, karena kita akan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka akan kita awali dengan pembacaan doa. Pembacaan doa Bapak harap kepada anak bapak ketua kelas. Siapa ketua kelas? Ya, tolong ketua kelasnya dipimpin doa. Segrot kepada guru. Grot. Sedang belajar kita membacakan doa. Terima kasih kepada Ananda, ketua kelas yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita dapat berjalan dengan sebaik-baiknya pada pagi hari ini. Nah, anak-anak bapak semuanya, pada pagi hari ini bapak absen dulu. Mutiara Dipa, Hadir Pak. Natasha, Nabila, Uji Harapanta, Hadir Pak. Ahmad Al-Farisi, Hadir Pak. Uja Harapanta, Hadir Pak. Nur Aini, Hadir Pak. Resida, Hadir Pak. Silpa Mutiara, Hadir Pak. Nesa Padilla. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Anak-anak bapak yang manis, anak-anak bapak yang pintar, kita akan mulai pembelajaran. Siap anak-anak sekalian? Siapa? Nah, sebelum kita masuk kepada materi ini, karena kita adalah rakyat Indonesia, kita cinta kepada tanah air Indonesia, maka alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak bapak sekalian, ada yang bisa memimpin lagu Indonesia Raya? Saya Pak. Ya,
disilahkan kepada Ananda Silva Mutiara. Ya, disilahkan. Kepada teman-teman semua disilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada teman-teman semua disilakan duduk kembali. Terima kasih kepada anak Bapak Silva Mutiara yang telah memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita masuk kepada materi baru kita, pelajaran baru kita pada pagi hari ini, kira-kira anak-anak Bapak semua ada yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Coba siapa yang ingat pelajaran kita minggu kemarin? Iya, bagus. Coba anak Bapak Resida, apa pelajaran kita minggu yang lewat? Tentang rukun Islam, Pak. Tentang rukun Tentang rukun Islam. Coba anak Bapak, siapa? Nabila. Nabila, berapa rukun Islam itu? Ada 5, Pak. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan kepada kita. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Coba ada yang di belakang Mutia Ladipa. Ya, Mutia Ladipa. Apa rukun Islam yang kedua? Mendirikan sholat, Pak. Mendirikan sholatnya. Tepuk tangan kepada anak kita Mutia Ladipa. Nah, siapa yang bisa menyebutkan rukun Islam itu semuanya? Saya, Pak. Iya, disilakan kepada anak Bapak Silva Mutiara. Rukun Islam ada 5, yaitu 1. Menghijab, 2.
Iya, tepuk tangan pada anak bapak Silva Mutiara. Ya. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu rukun Islam yang kedua. Apa itu? Mendirikan sholat. Jadi tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu ketentuan mendirikan sholat. Apa Bapak? Ketentuan mendirikan sholat. Anak Bapak semua sudah pernah sholat atau enggak? Sudah. Iya, alhamdulillah. Jadi anak-anak Bapak semuanya kita harus rajin sholat. Karena kalau kita rajin sholat, insya Allah nanti kita akan masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Dia mau semuanya. Insya Allah dengan kita mempelajari sholat ini, kita akan lebih rajin untuk mendirikan sholat sehingga kita nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi di dalam materi mendirikan sholat ini ada tujuan pembelajaran namanya. Tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak tolong didengarkan apa tujuan kita mempelajari tentang sholat ini. Yang pertama tujuannya, coba anak Bapak ingat ya. 1. Peserta didik mampu memahami pengertian sholat serta ketentuan sholat sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi anak Bapak semua, setelah kita nanti mempelajari tentang sholat ini, anak Bapak dapat nanti memahami pengertian sholat. Apa itu sholat? Bagaimana yang dikatakan sholat? Anak Bapak nanti mengerti tentang itu serta ketentuan sholat sesuai dengan syariat agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu memahami rukun dan syarat sholat dengan benar. Jadi setelah kita pelajari ini nanti, maka anak Bapak dapat memahami apa-apa rukun sholat, apa-apa yang harus kita kerjakan ketika kita sholat. Contohnya ketika kita sholat itu ada takbir, ada ruku, ada iktidal, ada nanti sujud, dan banyak lagi yang lain. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mempraktikkan sholat dengan baik dan benar. Jadi setelah kita belajar tentang sholat ini, anak Bapak semua dapat mempraktikkan bagaimana sholatnya. Ada paham anak Bapak semua? Iya, alhamdulillah. Masuk kita kepada materi kita pada hari ini, yaitu sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah ibadah utama umat Islam. Kemudian ada pengertian sholat. Ada pengertian sholat. Pengertian sholat itu adalah komunikasi langsung dengan Allah yang melibatkan tubuh, jiwa, dan hati dalam bentuk gerakan dan bacaan. Jadi anak-anak Bapak semua yang dikatakan sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Komunikasi kita dengan Allah melibatkan langsung gerakan kita. Melibatkan langsung gerakan kita, gerakan tubuh kita. Contoh, Allahu Akbar, itu terlibat anggota tubuh kita. Allahu Akbar. Nah, inilah anggota tubuh. Ikut anggota tubuh kita pada gerakan sholat. Dan diiringi dengan bacaan. Dalam sholat itu ada bacaan-bacaan tertentu seperti kita membaca surat Al-Fatihah. Itu termasuk rukun dalam sholat. Harus kita kerjakan dan harus kita baca bacaannya.
mulai daripada takbir khusyuk kita sampai nanti diakhiri yang namanya sholat itu dengan salam ya. Anak-anak bapak semuanya rajin sholat ya. Ya, ketua kelas siapa tadi ketua kelas? Ahmad Al-Farisi. Berapa kali Ahmad Al-Farisi sholat sehari semalam? Iya, 5 kali. Bagus ketua kelas ini walaupun kecil tapi cerdas. Ya, tepuk tangan. Nah, ada syarat sah dan syarat wajib sholat itu. Jadi sholat itu bukan sembarangan. Sholat itu mempunyai syarat supaya sah sholat itu. Yang pertama, sholat itu adalah Islam. Jadi kalau ada orang sholat tidak Islam dia, ikut dia dengan kita, berteman dengan kita, pergi ke masjid, ya, sholat dia bersama kita, maka sholatnya tidak sah kalau dia bukan Islam. Jadi harus dia Islam. Kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jangan kotor kita, bersih kita ketika mau sholat. Kemudian menutup aurat. Bagi laki-laki ada auratnya nak, yang harus kita tutup ketika kita sholat. Laki-laki antara lutut dengan pusat atau pusat dengan lutut harus ditutup itu ketika kita sholat. Dan kemudian kalau perempuan itu harus tertutup auratnya. Ya, apa auratnya perempuan? Ditutup seluruh tubuh kecuali muka ketika sholat. Nah, jadi bukan sembarangan sholat. Misalnya kita sedang di sawah langsung kita sholat, padahal kita masih kotor. Jangan. Jadi kita bersih dulu. Ada paham anak-anak semua? Kemudian supaya sah sholat kita menghadap kiblat dan kemudian masuk waktu sholat. Gak bisa kita sembarangan sholat. Ada waktunya. 5 waktu sehari semalam itu ada waktu tertentu. Kemudian ada syarat wajib sholat. Siapa yang wajib sholat itu? Ada syaratnya supaya dia wajib sholat. Kalau orang gila tidak wajib sholat. Maka siapa yang mau tidak diwajibkan sholat, maka gila kita. Mau anak-anak jadi orang gila? Tidak, ya. Jangan mau jadi orang gila. Karena orang gila itu tidak wajib sholat. Tapi kita tidak mau jadi orang gila. Jadi ada syarat wajib sholat itu supaya wajib sholat itu ketika sholat itu wajib kita berdiri bagi yang mampu. Kalau kita masih mampu berdiri kita sholat, jangan duduk, jangan berbaring. Kecuali kalau kita tidak mampu lagi berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Anak-anak sekalian, kemudian kita lanjut berikutnya. Gerakan dan bacaan dalam sholat. Jadi dalam sholat itu ada gerakan. Apa itu gerakan? Yang pertama kita mulai dari takbir. Kemudian kita ruku. Selanjutnya kita sudah ruku. Bangkit dari ruku itu apa namanya nak? Itu ikhtim. Bagus. Ketua kelas iktidal, kemudian sujud kita duduk antara 2 sujud, baca tasahud awal, ya. Kemudian kalau di akhir nanti dibaca tasawuf akhir.
akhir sebelum salam. Dan setelah kita membaca tasawuf akhir itu, maka salam. Nah, sampai disitulah sholat. Pak, kalau mendoanya Pak, itu bukan lagi sholat, itu berdoa. Jadi gerakan sholat itu mulai dari takbir, ya, mulai dari takbir sampai diakhiri dengan salam. Ya, anak-anak Bapak semua. Kemudian materi kita pada hari ini yang terakhir yaitu tentang manfaat sholat. Untuk apa kita sholat? Apa manfaatnya sholat? Yang pertama, manfaat sholat itu supaya jiwa kita menjadi tenang. Yang kedua, sehat tubuh kita. Sehat tubuh kita karena bergerak ketika waktu sholat. Sehat tubuh kita. Dan yang ketiga, manfaatnya kedekatan dengan Allah. Maka kalau kita rajin sholat, insya Allah hidup kita akan diberkahi Allah. Dan yang keempat, manfaat sholat itu kita mendapat ampunan dari Allah. Ketika kita berdosa, rajin kita sholat, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semua, pada kesempatan ini ada paham apa yang Bapak sampaikan? Alhamdulillah paham. Jadi untuk membuktikan paham atau tidak pahamnya anak-anak Bapak, setelah kita mempelajari materi ini, maka akan kita buat tugas. Mau anak-anak? Mau. Tugasnya kita buat berkelompok saja ya. Berkelompok saja. Ini Bapak yang membacakan nanti kelompoknya. Kalau anak-anak Bapak nanti membuat kelompok, takut Bapak, anak Bapak ini pilih-pilih teman. Ya, karena kita tidak boleh pilih-pilih teman. Karena kita semua sama, siapapun dia satu kelompok dengan kita, itulah teman kita. Tidak boleh pilih-pilih teman. Ya Bapak bacakan ya. Nanti setelah Bapak bacakan, duduknya berkelompok. Kelompok A atau kelompok 1. Kelompok 1 ini Bapak namakan ini kelompoknya Abu Bakar. Jadi kelompok Abu Bakar namanya. Kelompok Abu Bakar anggotanya Mutia Ladipa. Ada hadir? Ada. Kemudian Natasha. Ada hadir Natasha? Ada. Yang ketiga Nabila. Ada hadir? Yang tiga itulah satu kelompok, nanti berdiskusi ya. Berdiskusi nanti. Kelompok yang kedua namanya kelompok Umar bin Khattab. Kelompok Umar bin Khattab ini yaitu Puji Harapanta. Ada hadir. Yang kedua Ahmad Al-Farisi. Hadir? Oh ya, kedua kita yang kecil badannya tapi cerdas ya, Yang ketiga Puji Harapanta. Ada hadir. Nah, yang tiga inilah nanti berdiskusi ya, Jangan nanti mengerjakan yang satu saja, karena nilainya nanti nilai berkelompok. Diskusi kita masing-masing anggota. Dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok Usman. Usman apa? Usman bin Affan. Kelompok Usman bin Affan yaitu Nur Aini. Ada hadir Nur Aini? Yang kedua Resida. Hadir. Silva Mutiara. Ya, Silva Mutiara hadir. Dan yang keempat ini Nisa Fadilah. Ada hadir? Nisa Fadilah. Nah, kepada anak Bapak untuk duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, di sini akan Bapak bagikan nanti kertas ya. Bapak bagikan
kertas ini. Yang kertas ini nanti di sini sudah Bapak buat soalnya. Nah, anak-anak Bapak nanti silahkan menjawabnya di bawah soal yang sudah Bapak tuliskan. Ada paham? Ada. Jadi berdiskusi nanti dengan teman kita sekelompok ya. Jangan kerja sendiri-sendiri. Karena nilainya nanti nilai berkelompok. Kemudian baru nanti kita anak-anak Bapak mempresentasikan ke depan atau menyampaikan hasil diskusinya. Nanti yang mewakili satu orang per kelompok. Kelompok Abu Bakar siapa tadi? Kelompok Abu Bakar. Nah, ini dia kelompok Abu Bakar. Ini ada soalnya, ya. Kemudian jawabannya nanti ditulis di bawah soalnya, ya nak ya. Ya. Kemudian kelompok Umar. Siapa itu? Kelompok Umar. Kelompok Umar. Kelompok Umar. Nah, ada di sini soalnya yang sudah Bapak buat ya. Kemudian di bawah soal itu nanti berdiskusi apa isinya ya. Nah, dituliskan nanti di bawah soal yang sudah Bapak buat. Kemudian kelompok Usman. Siapa kelompok Usman? Kelompok Usman begitu juga ya, sama-sama berdiskusi satu kelompok soalnya ada ya. Nah, di bawah soal itu nanti baru ditulis jawabannya. Ada paham semuanya? Iya. Ya, Bapak berikan waktunya 10 menit aja. 10 menit aja berdiskusi. Ya, berdiskusi dengan teman kita. Jangan biarkan bekerja hanya satu karena nilainya nilai bersama. Ada yang sudah siap? Sudah siap semua? Ya betul ini nak ya. Sudah siap kan? Iya. Kita minta untuk mempresentasikan ke depan atau menyampaikan hasil diskusi. Bisa menyampaikan hasil diskusi ke depan? Bisa. Coba kita minta kelompok Abu Bakar nih. Kelompok Abu Bakar, coba sampaikan hasil diskusimu ke depan. Yang mewakili satu orang. Kami dari kelompok Abu Bakar akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apa syarat sah solat? Syarat sah solat adalah 1. Islam, 2. Suci dari hadas besar dan kecil, 3. Menutup aurat, 4. Menghadap kiblat, 5. Masuk waktu solat. Sudah? Ya, tepuk tangan kepada kelompok Abu Bakar. Bagus sekali. Nanti dikasih hadiah itu. Nah, dikasih hadiahnya nanti. Kemudian untuk kelompok Umar, siapa itu? Iya, kedua kelasnya ini. Kedua kelasnya ini. Kecil-kecil cabai rawit ini kedua kelasnya. Kami dari kelompok Umar bin Khattab akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tuliskan paragraf jam sholat. Sholat adalah komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melibatkan tubuh, jiwa, dan hati dalam bentuk gerakan dan bacaan. Iya, tepuk tangan. Untuk kelompok apa namanya tadi?
Abdul Fattah. Yang satu lagi adalah kelompok Utsman bin Affan. Kita silahkan. Kami dari kelompok Utsman bin Affan akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apa manfaat dari keutamaan sholat? Yaitu sholat membawa banyak manfaat dan keutamaan bagi hidup manusia. Yaitu 1. Ketenangan jiwa. 2. Kesehatan jasmani. 3. Kedekatan dengan Allah. 4. Rahmat dan ampunan. Ya, tepuk tangan kepada kelompok Utsman bin Affan. Ada hadiahnya, Kak. Ya. Kami juga mau hadiahnya, Pak. Iya, kelompok Utsman bin Affan minta hadiah ini. Datang lagi menyusul kelompok Abu Bakar mau hadiah. Ya, bagus sekali. Nanti kita kasih hadiahnya. Pokoknya ceria, semangat semuanya. Coba tepuk tangan semuanya. Bagus. Yang hasil diskusi itu Bapak kumpul ya. Nah, yang hasil diskusi yang kelompok Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, yang ini nanti Bapak nilai dan nilainya nanti akan Bapak tuliskan nilai per kelompok ya. Ada yang jelas dong? Bagus ya, anak Bapak semuanya. Jadi akhirnya dalam pembelajaran kita ini akan kita buat kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Anak-anak dengarkan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu pentingnya menjaga kekhusyukan dalam sholat, khusyuk kita dalam sholat ya. Jadi kesimpulannya 1, fokus kepada Allah. Yang khusyuk itu fokus kita kepada Allah ketika kita sholat, jangan diingat yang lain-lain. Yang kedua, sadari gerakan dan bacaan. Kita sadari gerakan kita dalam sholat, kemudian jangan kita lupa bacaan di dalam sholat. Yang ketiga, hindari gangguan. Hindari gangguan supaya kita khusyuk dalam sholat. Yang keempat, menghargai waktu. Ketika waktu sudah datang, dimanapun kita sedang dimanapun kita nak, maka berhenti kita dan segera kita laksanakan sholat. Dan ini yang terakhir nak, tugas di rumah ya. Tugas di rumah, tolong anak-anak sekalian buka nanti buku, baca di rumah halaman 128 ya. Halaman berapa nak? Halaman 128 itu berkenaan nanti materi kita berikutnya yaitu tentang zakat. Pelajari itu di rumah dan insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan kembali. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana anak-anak Bapak semua pelajaran kita pada pagi hari ini? Sekali lagi, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Akan kita lanjutkan minggu depan. Pokoknya kita semangat. Coba sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Ya, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya bagi kita bersama-sama. Dalam mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.